Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Latar dan karakter. Aisyah membelai bahu suaminya, Bram, yang sedang menyesuaikan dasi sutra mahalnya di depan cermin. Malam ini adalah perayaan ulang tahun ke-50 PT Waskita Sentosa, perusahaan konstruksi properti di mana Bram menjabat sebagai manajer operasional senior. Sosok Bram, dengan postur tegap dan senyum karismatik, adalah definisi dari menantu idaman di mata kolega dan, yang paling utama, di mata ibunya, Ibu Mira. Bagi Aisyah, momen-momen seperti ini terasa seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi, ia bangga pada suaminya, seorang pekerja keras dengan gaji fantastis yang menjamin kehidupan mewah bagi mereka. Di sisi lain, setiap acara publik adalah panggung bagi Ibu Mira untuk mengingatkannya tentang posisinya yang hanyalah seorang istri rumah tangga, berbanding terbalik dengan gelar S2 Aisyah di bidang arsitektur yang sengaja ia kubur dalam-dalam demi ketenangan rumah tangga. "Kamu terlihat cantik, sayang," ujar Bram sambil mengecup kening Aisyah. "Jangan terlalu tegang. Malam ini adalah kesempatan untuk jaringan penting." "Aku tidak tegang, Bram. Hanya sedikit lelah mendengar pujian palsu dari kolega-kolegamu yang diam-diam iri," balas Aisyah, berusaha melucu. Namun tatapannya menangkap pantulan dirinya di cermin, seorang wanita elegan dengan gaun rancangan desainer yang harga dirinya terasa rapuh seperti kaca tipis. Ketegangan yang tersembunyi. Di Grand Ballroom Hotel Bintang 5, pasangan itu disambut bak bangsawan. Bram dengan cepat dikelilingi oleh rekan-rekan bisnis, sementara Aisyah tersenyum tipis, menjaga jarak. Tak lama, Ibu Mira, sang ratu dari segala drama, tiba. Ibu Mira adalah seorang sosialitas senior, janda kaya raya dengan pengaruh yang tidak main-main. Ia mendekati Aisyah, bukan dengan pelukan, melainkan dengan tatapan tajam dan merendahkan. "Kenapa kamu berdiri di sini seperti patung, Aisyah? Pergilah, temani Bram. Tunjukkan bahwa kamu berguna," desisnya pelan. Namun kata-katanya menusuk seperti belati. Aisyah hanya tersenyum sopan. "Bram sedang sibuk dengan investor, Bu. Saya tidak mau mengganggu pembicaraan bisnis pentingnya." "Tentu saja kamu tidak mengganggu." Ibu Mira tertawa kecil yang terdengar sinis. "Kamu hanya akan merusak. Siapa yang mau bicara tentang beton dan net profit dengan seorang lulusan terbaik yang memilih untuk menjadi ibu rumah tangga? Sungguh suatu pemborosan ijazah." Aisyah menggenggam erat dompet tangannya. Ini adalah pemanasan khas Ibu Mira. Puncak penghinaan. Malam mencapai puncaknya. Setelah pidato sambutan yang meriah, semua orang mulai berbasa-basi sambil menikmati hidangan penutup. Ibu Mira melihat celah. Ia sengaja menarik Aisyah ke tengah kerumunan kecil yang di dalamnya ada beberapa istri direktur utama dan klien penting Bram. "Jadi, Tuan Hasan, lihatlah menantu saya ini. Cantik, bukan?" tanya Ibu Mira dengan suara keras, menarik perhatian. Tuan Hasan tersenyum. "Sangat elegan, Bu Mira." "Bram beruntung," jawab Tuan Hasan. Ibu Mira menyeringai. Senyumnya tidak mencapai mata. "Beruntung? Ah, ya, beruntung. Tapi sejujurnya, menantu yang satu ini agak boros. Untung Bram sangat mencintai ibunya. Suami yang baik harus tahu kemana uangnya pergi, bukan?" Aisyah merasakan panas menjalar di wajahnya. Ini sudah kelewat batas. "Tentu saja, Bu Mira. Bukankah suami harus terbuka tentang keuangan dengan istrinya?" tanya Nyonya Direktur, mencoba bersikap diplomatis. Ibu Mira menggeleng dramatis. "Terbuka? Tidak perlu. Cukup tahu diri saja. Saya yang membesarkan Bram. Saya tahu betul berapa uang saku yang dia berikan pada Aisyah setiap bulan. Cukup besar, tentu saja, untuk wanita yang tidak menghasilkan apa-apa selain memasak dan sesekali belanja. Padahal, nafkah yang dia berikan padaku, ibunya, jauh lebih besar. Itu wajar. Ibunya lebih pantas mendapatkan itu semua. Jadi, Aisyah, berterima kasihlah, Nak. Jangan sampai Bram menyesal telah memberimu sebanyak itu." Semua mata tertuju pada Aisyah. Keheningan itu mematikan. Kata-kata, "uang saku,"
dan tidak menghasilkan apa-apa, adalah tamparan keras di depan publik. Pengkhianatan suami. Aisyah menoleh, mencari suaminya yang berdiri tidak jauh dari mereka. Asyik berbicara dengan seorang kolega. Tatapan mata mereka bertemu. Aisyah mengirimkan sinyal bahaya, permohonan, dan ultimatum tanpa kata. Bram melihat Aisyah, melihat kerumunan yang canggung, dan mengerti apa yang baru saja terjadi. Ia tahu betapa memalukannya situasi itu. Ia berjalan mendekat. Aisyah menarik napas lega. Akhirnya, ia akan membela istrinya. Ada apa ini? Kenapa ribut-ribut? Tanya Bram. Suaranya terdengar jengkel, bukan pada ibunya, melainkan pada situasi itu sendiri. Ini, Bram. Ibumu hanya bercanda sedikit tentang uang. Tolong jelaskan, sayang. Pinta Aisyah. Suaranya bergetar. Bram menoleh ke arah ibunya, yang memasang wajah polos. Kemudian, ia menoleh kembali ke Aisyah. Sudahlah, Ma tidak bermaksud begitu. Aisyah, jangan terlalu sensitif dan jangan diperpanjang. Ini acara penting. Jangan membuat keributan. Maafkan istri saya, Bu. Ujar Bram kepada kerumunan, menunduk sedikit, seolah Aisyahlah biang keladi keributan itu. Jantung Aisyah mencelos. Suaminya baru saja menghinanya di depan umum untuk kedua kalinya, hanya untuk meredam kekacauan yang diciptakan ibunya. Ia tidak dibela. Ia dikorbankan. Titik balik. Aisyah mundur selangkah. Rasa sakit di dadanya berubah menjadi hawa dingin yang mematikan. Ia tidak lagi melihat suaminya yang mencintai, melainkan seorang pengecut yang hanya peduli pada ketenangan ibunya dan citra dirinya. Baiklah, aku mengerti, bisik Aisyah pelan. Suaranya nyaris tidak terdengar, namun dipenuhi janji yang menakutkan. Ia menatap Ibu Mira, yang menang dengan senyum penuh kemenangan. Ia menatap Bram, yang sudah kembali tersenyum pada kliennya, seolah tidak ada yang terjadi. Pada saat itu juga, Aisyah memutuskan, ia tidak hanya akan meninggalkan mereka, ia akan membuat mereka membayar setiap hinaan yang ia terima. Jika harga dirinya dihancurkan oleh uang dan status sosial, maka ia akan menghancurkan uang dan status sosial mereka hingga tak bersisa. Ia akan membalas dengan keahliannya yang selama ini diremehkan. Ia berjalan keluar dari ballroom mewah itu, meninggalkan gaun desainer dan kehidupan palsunya, melangkah menuju mobilnya sendiri. Di dalam mobil, Aisyah mengeluarkan ponselnya dan membuka laptop. Malam itu juga, rencana balas dendam agungnya, yang berpusat pada menghancurkan karir cemerlang Bram, dimulai. Mereka akan menyesal telah memaksanya kembali ke dunia profesional. Dinginnya pagi. Aisyah terbangun, tetapi rasa lelah di jiwanya jauh lebih pekat daripada lelah fisiknya. Ia tidak tidur di ranjang utama malam itu, melainkan memilih kamar tamu. Gaun pestanya kini terlipat rapi di kursi, kontras dengan kekacauan emosi di benaknya. Di lantai bawah, ia bisa mendengar sayup-sayup suara Bram sedang berbicara di telepon dengan nada defensif, kemungkinan besar membela diri atas insiden semalam. Ketika Bram muncul, ia berusaha bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Aisyah, semalam kamu kemana? Kenapa tidur di kamar tamu? Aku sudah bilang, jangan terlalu dipikirkan ucapan mama, katanya sambil mendekat. Aisyah mengangkat tangan, memberi isyarat agar suaminya berhenti. Matanya kini dingin dan tanpa emosi. Aku tidak tidur di sana karena aku marah, Bram. Aku tidur di sana karena aku sudah memutuskan, jawab Aisyah. Suaranya datar. Memutuskan apa? Jangan kekanak-kanakan, Aisyah. Ini hanya masalah kecil yang dibesar-besarkan, desak Bram, menunjukkan ketidaksabaran khasnya. Aku memutuskan bahwa aku tidak bisa lagi hidup sebagai istri yang harga dirinya tergantung pada kemurahan hati suaminya, dan kerelaan ibu mertuanya untuk tidak menghina. Aku sudah muak disebut, tidak menghasilkan apa-apa, oleh ibumu, dan lebih muak lagi dibela dengan kalimat, jangan diperpanjang, oleh suamiku sendiri. Tegas Aisyah, suaranya meninggi sedikit. Bram hanya mendesah frustrasi. Kenapa kamu selalu kembali ke masalah harga diri ini? Sih, semua sudah baik. Kamu punya segalanya. Aku tidak punya diriku sendiri, Bram.
balas Aisyah. Dan sekarang, aku akan mengambilnya kembali. Menggali kuburan. Begitu Bram berangkat kerja, Aisyah mengambil laptop dan tumpukan dokumen keuangan lama yang selama ini ia simpan di brankas. Bukti dari kebiasaan lamanya yang teliti dalam mengelola keuangan rumah tangga. Ia tidak lagi melihat Bram sebagai suami, melainkan sebagai target. Aisyah adalah seorang ahli information technology, IT, dan forensik accounting yang sangat berbakat. Gelar S2-nya dari universitas ternama kini ia aktifkan kembali. Selama ini, ia hanya menggunakan keahliannya untuk mengelola aset pribadi keluarga. Tetapi sekarang, keahlian itu akan digunakan untuk menganalisis kelemahan Bram. Target. Karir Bram sebagai manajer operasional senior di PT Waskita Sentosa. Motif. Menjatuhkan harga diri mereka hingga ke titik nol, setara dengan kehancuran yang ia rasakan semalam. Aisyah mulai menggali struktur perusahaan. Ia mencari tahu rantai komando, dewan direksi yang tidak menyukai Bram, dan pesaing internal. Keuangan proyek. Ia mulai menganalisis laporan keuangan beberapa proyek besar yang ditangani Bram. Ia mencari celah, ketidakberesan, atau red flags yang bisa ia eksploitasi. Jaringan digital. Dengan keahlian IT-nya, Aisyah mulai memantau jejak digital Bram. Ia tahu password lama suaminya dan mencoba pola-pola yang sama untuk mengakses beberapa email dan cloud storage kantor yang tidak terproteksi dengan baik, menggunakan dalih istri yang khawatir. Menemukan titik lemah. Setelah 3 hari bergadang, Aisyah menemukan sesuatu yang menarik. Dalam laporan proyek Green Tower senilai triliunan rupiah, ia menemukan selisih anggaran yang signifikan dalam pembelian material tertentu, yang terdistribusi secara rumit ke beberapa subkontraktor yang tidak dikenal. Bram mungkin tidak terlibat langsung dalam korupsi, tetapi ia pasti lalai dalam pengawasan, atau lebih buruk lagi, menutup mata demi keuntungan pribadi atasannya. Bram adalah penjaga gerbang bagi praktik curang ini. Jika Aisyah bisa membuktikan bahwa Bram bertanggung jawab atas due diligence yang gagal, karirnya akan hancur. Aisyah menemukan lebih banyak lagi. Surat elektronik lama dari Ibu Mira kepada Bram, mendesak Bram untuk mempekerjakan sepupu jauh yang tidak kompeten di Departemen Vital, nepotisme, suatu praktik yang dilarang keras di perusahaan. Inilah amunisinya. Perubahan sikap dan kecurigaan. Aisyah mulai bersikap acuh tak acuh di rumah. Ketika Ibu Mira menelepon dan mulai mengungkit-ungkit lagi, Aisyah hanya menjawab pendek, "Ya, Bu Mira, saya mengerti," dan langsung menutup telepon. Bram, yang kini harus berhadapan dengan masalah kecil di kantor, hasil dari tes run Aisyah yang melepaskan beberapa informasi minor anonim, merasa stres. "Aisyah, kamu kenapa sih? Akhir-akhir ini kamu dingin sekali. Perusahaan sedang ada masalah, dan aku butuh dukunganmu," keluh Bram. Aisyah menatapnya dengan senyum palsu. "Tentu, Bram. Aku selalu mendukungmu. Tapi maaf, aku sedang sibuk mengurus hal lain," jawab Aisyah, merujuk pada investigasinya. Bram dan Ibu Mira salah mengartikannya. Mereka mengira Aisyah sedang ngambek biasa, atau sedang mencoba mencari pekerjaan sampingan untuk membuktikan diri. Mereka mengira Aisyah akan menyerah, padahal Aisyah sedang menggali kuburan mereka. Aisyah membuat keputusan akhir. Ia akan membocorkan bukti nepotisme dan kegagalan due diligence secara bertahap, untuk memastikan keruntuhan Bram terlihat seperti kecelakaan yang tragis, bukan sabotase. "Tidurlah yang nyenyak, Bram," kata Aisyah malam itu, menatap Bram yang sudah terlelap. "Karena setelah ini, tidak akan ada lagi malam yang tenang untukmu. Kamu dan ibumu akan membayar harga diri yang telah kalian rampas dariku." Melanjutkan penyamaran. Keesokan harinya, Aisyah melanjutkan penyamarannya sebagai istri yang ngambek dan menyendiri. Di mata Ibu Mira, Aisyah hanyalah wanita cengeng yang akhirnya menyerah pada kekuasaan sang mertua dan suaminya. Ibu Mira sering menelepon Bram, mengomentari sikap dingin Aisyah, dan menyarankan agar Bram memberikan pelajaran pada istrinya. "Dasar manja. Pria sepertimu jangan mau diatur-atur. Biarkan saja dia di rumah. Nanti juga dia sadar diri," desak Ibu Mira pada Bram. Aisyah, yang kebetulan mendengar percakapan itu melalui speaker ponsel Bram yang sengaja ia aktifkan,
hanya tersenyum dingin. Setiap kata hinaan yang mereka ucapkan adalah bahan bakar bagi mesin pembalasannya. Eksploitasi koneksi lama. Aisyah tahu, ia tidak bisa hanya mengandalkan data internal yang ia peroleh dari rumah. Ia membutuhkan validasi eksternal dan, yang paling penting, jalur anonim untuk membocorkan informasi. Aisyah menghubungi Maya, sahabat lamanya dari masa kuliah S2, yang kini bekerja sebagai jurnalis investigasi di sebuah media ekonomi ternama. "Maya, aku butuh bantuanmu," kata Aisyah saat mereka bertemu di kafe terpencil. Aisyah tidak menceritakan seluruh rencananya. Ia hanya meminta Maya untuk menguji kebenaran beberapa dokumen keuangan dan sumber daya manusia dari PT Waskita Sentosa. "Aku menemukan beberapa ketidakberesan. Aku ingin tahu apakah ini benar-benar skandal atau hanya salah hitung. Aku tidak ingin ini kembali ke Bram," kata Aisyah, berakting sebagai istri yang khawatir suaminya terlibat masalah tanpa sengaja. Maya, yang tertarik dengan potensi berita besar, setuju. "Data ini sensitif, Syah. Tapi aku akan membantumu mengecek alur dana dan struktur penunjukan karyawannya. Jangan khawatir, aku jamin anonimitas." Melalui Maya, Aisyah mendapatkan konfirmasi bahwa pola selisih anggaran di proyek Green Tower dan penunjukan sepupu Bram memang sangat mencurigakan dan berbau konspirasi tingkat tinggi yang melibatkan oknum di atas Bram. Bram hanyalah pion yang bisa dikorbankan. Ini membuat Aisyah semakin yakin bahwa kejatuhan Bram akan dianggap sebagai penangkapan ikan teri dalam skandal hiu. Pengumpulan bukti fisik dan digital. Aisyah menggunakan keahlian digital forensiknya untuk mengumpulkan bukti tanpa meninggalkan jejak. Bukti digital. Ia menyalin semua email antara Bram dan kepala divisi keuangan yang terbukti bersekongkol ke flash drive terenkripsi. Ia juga menyalin dokumen penunjukan sepupu Bram yang ditandatangani oleh Bram. Bukti nyata nepotisme. Bukti fisik. Ia tahu Bram menyimpan buku catatan harian kerjanya yang sering merinci masalah internal secara blak-blakan. Aisyah berhasil mengambil beberapa lembar notes yang secara eksplisit menyebutkan pengeluaran ekstra untuk Green Tower yang harus ditutupinya. Aisyah tidak hanya ingin menghancurkan karir Bram, ia ingin menghancurkan citra yang selama ini mereka banggakan. Oleh karena itu, ia mencari celah lain, media sosial dan citra publik. Aisyah menemukan folder foto lama di cloud Bram, berisi foto-foto liburan mewah yang dibiayai oleh perusahaan dengan dalih perjalanan dinas. Hal ini tidak ilegal, tetapi sangat merusak citra profesional dan dapat memicu amarah dewan direksi yang ketat. Menjadi dingin dan mendominasi. Perubahan Aisyah semakin kentara. Ia mulai mengatur kembali rutinitasnya, olahraga, meditasi, dan tentu saja, bekerja di balik layar. Ia tampil semakin percaya diri dan tenang, sebuah kontras dari Aisyah yang sensitif yang mereka kenal. Suatu malam, Ibu Mira datang tanpa diundang, ingin memancing keributan lagi. "Dapurmu berantakan, Aisyah. Apa yang kamu kerjakan seharian di rumah? Apakah kamu sekarang terlalu sibuk membuang uang suamimu?" Sindir Ibu Mira saat melihat Aisyah sedang fokus di depan laptop. Aisyah menoleh, matanya tajam. "Bu Mira, saya sedang bekerja. Dan saya sedang bekerja dengan data yang jauh lebih kompleks daripada yang pernah Ibu pahami. Urus saja kebersihan rumah Ibu sendiri. Urusan rumah ini, biar saya yang atur," balas Aisyah tanpa sedikit pun rasa takut. Ibu Mira terkejut. Belum pernah Aisyah berani membantah sekeras dan setenang itu. Ia sempat terdiam, tapi segera menutupi rasa terkejutnya dengan amarah. "Lihat Bram, istrimu kurang ajar. Kamu harus memberinya pelajaran," jerit Ibu Mira. Bram hanya membela dengan lelah. "Sudahlah, Ma. Biarkan Aisyah sendiri. Mungkin dia sedang stres." Aisyah tahu, mereka melihatnya sebagai stres, bukan ancaman. Itu adalah keuntungan terbesarnya. Mereka buta karena kesombongan. Selagi mereka sibuk berdebat tentang siapa yang harus diberi pelajaran, Aisyah sudah menyiapkan palu godam untuk menghancurkan fondasi hidup mereka. Amunisi sudah terkumpul. Babak selanjutnya adalah waktu untuk menembak. Melepas panah pertama. Aisyah telah mengumpulkan amunisi. Kini saatnya menembakkan panah pertama,
yang dirancang bukan untuk membunuh, melainkan untuk melukai, menciptakan keraguan, dan memicu kekacauan internal di kantor Bram. Tujuannya adalah membuat Bram dan Ibu Mira sibuk meredam api kecil, sementara Aisyah menyiapkan ledakan besar. Aisyah memilih isu nepotisme sebagai serangan awal karena ini melibatkan langsung Ibu Mira, yang mendesak penunjukan sepupu, dan Bram, yang menyetujui penunjukan. Isu ini sensitif di PT Waskita Sentosa karena perusahaan sedang gencar-gencarnya mengkampanyekan integritas internal. Menggunakan jaringan anonim yang ia bangun, Aisyah mengirimkan dokumen penunjukan sepupu Bram, lengkap dengan background pendidikan dan pengalaman minim sepupu tersebut, ke alamat email beberapa anggota Dewan Direksi yang dikenal anti-nepotisme dan seorang whistleblower internal yang ia kenal melalui Maya. Ia juga melampirkan email Ibu Mira kepada Bram, meskipun tersamarkan, yang berbunyi, "Jangan lupakan janjimu pada Bibi Tanti. Itu investasi yang baik, Bram." Efek domino di kantor. Dampak serangan pertama ini instan namun tersembunyi. 2 hari setelah Aisyah mengirim data tersebut, Bram mulai menunjukkan gejala stres yang parah. "Sial, ada apa ini? Tiba-tiba saja kepala HRD memanggilku dan mempertanyakan penunjukan Ricky 2 tahun lalu. Padahal itu sudah lama selesai." Keluh Bram saat makan malam, mengacak-acak rambutnya. Aisyah mengangkat bahu, berpura-pura tidak tahu. "Ricky sepupumu, kan? Bukannya dia kompeten di divisi pengadaan?" "Kompeten apanya? Dia hanya anak mama. Tapi aku tidak bisa mengakui itu ke HRD. Masalahnya, penunjukannya diulas lagi, dan mereka menemukan celah. Mereka bilang aku melanggar prosedur penunjukan yang ketat," kata Bram, tanpa menyadari bahwa celah itu adalah hasil kerja keras Aisyah. Teguran. Keesokan harinya, Bram dipanggil direktur utama dan menerima teguran lisan yang sangat keras. Posisinya sebagai manajer operasional senior mulai dipertanyakan, terutama karena posisinya seharusnya menjadi contoh integritas. "Ini aneh, Aisyah. Ini pasti ulah kompetitor di kantor. Ada yang ingin menjatuhkanku." Bram mulai paranoid, tetapi ia tidak pernah mencurigai istrinya yang selama ini ia anggap polos dan hanya sibuk dengan urusan rumah. Reaksi mertua dan tambahan bahan bakar. Ibu Mira panik begitu mendengar Bram mendapat masalah karena Ricky. Kekhawatiran Ibu Mira bukan pada Bram, tetapi pada reputasi keluarga mereka. "Kamu gila, Bram. Kenapa kamu biarkan itu terjadi? Itu akan merusak citra keluarga kita. Cepat bereskan. Pecat saja Ricky, dan salahkan Ricky sepenuhnya," desak Ibu Mira via telepon, tanpa peduli bahwa Ricky adalah keponakan kesayangannya. Aisyah mendengarkan percakapan itu dari kejauhan dan tersenyum sinis. Mereka hanya peduli pada citra, bukan pada moralitas atau keluarga. Ibu Mira kemudian menelepon Aisyah, meluapkan amarahnya. "Kamu jangan membawa sial di rumah, Aisyah. Suamimu sedang kesulitan. Seharusnya kamu masak makanan kesukaan dia, bukan hanya melamun di depan laptop. Kamu itu istri macam apa, sih?" Aisyah akhirnya mendapatkan apa yang ia butuhkan. Sebuah kesempatan untuk membalas secara langsung, namun halus. "Maaf, Bu Mira," kata Aisyah. Suaranya terdengar ramah. "Saya sedang mencari resep masakan yang tepat, yang bisa mengobati sakit kepala Bram. Saya juga sedang memikirkan cara agar Bram tidak lagi lalai dan membuat kesalahan bodoh yang bisa merusak karirnya, seperti menunjuk orang yang salah demi menyenangkan seseorang. Saya ingin menjadi istri yang benar-benar mendukung," kata Aisyah, menekankan kata-kata yang ia maksudkan. Ibu Mira terdiam sejenak, mencerna makna terselubung itu. Ia menyadari Aisyah sudah tahu banyak hal, tetapi ia meremehkan Aisyah. "Jangan sok tahu kamu. Kamu tidak mengerti bisnis," bentaknya dan mematikan telepon. Kenaikan tensi dan jeda. Setelah insiden Ricky, atmosfer di rumah menjadi mencekam. Bram sangat mudah marah dan sering menyalahkan hal-hal kecil, dari sarapan yang kurang panas hingga jadwalnya yang padat. "Kamu tidak tahu betapa beratnya memimpin sebuah divisi besar, Aisyah. Aku berjuang di luar sana, demi kehidupan mewahmu ini," bentak Bram suatu malam, setelah pulang kantor larut. Aisyah menatapnya dengan tatapan hampa. "Aku tahu,
Bram, aku tahu betul seberapa berat perjuanganmu. Dan aku akan pastikan semua kerja kerasmu tidak sia-sia. Jawab Aisyah, maknanya ganda. Aisyah kemudian melakukan jeda singkat. Ia membiarkan efek teguran dan paranoid itu meresap ke dalam diri Bram selama beberapa hari. Rencana selanjutnya, setelah sukses memicu konflik personal, Aisyah akan menyerang bagian yang paling vital. Proyek utama Bram, Green Tower, menggunakan bukti ketidakberesan keuangan yang jauh lebih serius. Ia akan memastikan pukulan berikutnya tidak hanya melukai, tetapi menghancurkan kepercayaan Dewan Direksi. Pukulan awal sudah dilepaskan. Bram dan Ibu Mira sudah mulai goyah. Saatnya meluncurkan bom yang sesungguhnya. Mempersiapkan serangan jantung perusahaan. Setelah sukses menimbulkan keretakan pada reputasi internal Bram melalui isu nepotisme, Aisyah kini fokus pada serangan yang jauh lebih fatal, merusak integritas keuangan dan profesional Bram di mata klien dan mitra bisnis utama. Bram saat ini sedang memimpin negosiasi penting untuk perpanjangan kontrak dengan PT Cakrawala, klien terbesar PT Waskita Sentosa. Keberhasilan kontrak ini sangat penting bagi karir Bram, dan kegagalan berarti bencana. Aisyah mengambil semua bukti yang ia kumpulkan mengenai selisih anggaran besar dalam proyek Green Tower. Bukti yang menunjukkan adanya potensi penipuan material atau penggelapan dana. Meskipun Bram mungkin hanya terlibat dalam kelalaian pengawasan, menutup mata atas transaksi subkontraktor, dalam dunia bisnis, kelalaian dalam proyek triliunan sama buruknya dengan korupsi langsung. Pukulan jaringan. Aisyah menggunakan koneksi maya, jurnalis investigasi, untuk menyalurkan informasi ini ke tangan yang tepat. Namun, ia tidak memberikannya ke media massa dulu. Eksekusi. Aisyah mengirimkan dokumen-dokumen keuangan yang mencurigakan, anonim, tentu saja, ke Kepala Divisi Hukum di PT Cakrawala, klien utama Bram. Aisyah tahu bahwa klien tersebut sangat ketat dalam urusan compliance dan sangat sensitif terhadap risiko skandal. Isi pesan. Aisyah tidak menuduh Bram secara langsung. Ia hanya mengirimkan data mentah dengan pesan singkat. Mohon lakukan audit independen pada proyek Green Tower yang saat ini dipimpin oleh BPK Bramantio di PT Waskita Sentosa, sebelum Anda menandatangani perpanjangan kontrak. Data terlampir menunjukkan adanya anomali pengeluaran material yang dapat menimbulkan risiko hukum di masa depan. Konsekuensi langsung. Efeknya langsung terasa dan dramatis. PT Cakrawala yang terkejut segera membekukan negosiasi perpanjangan kontrak. Mereka menuntut audit internal mendalam dari PT Waskita Sentosa sebelum melanjutkan pembicaraan. Kegagalan mendadak ini membuat Bram kelabakan. Ia dipanggil menghadap Dewan Direksi dalam sesi darurat yang sangat tegang. Bram, apa-apaan ini? PT Cakrawala tiba-tiba mundur tanpa alasan jelas dan menuntut audit mendadak pada proyek yang kita anggap bersih. Ini merugikan reputasi perusahaan. Gertak Direktur Utama. Bram berusaha membela diri. Saya tidak tahu, Pak. Negosiasi berjalan lancar. Ini pasti ulah pesaing di PT Cakrawala yang tidak suka kita mendapat kontrak. Saya jamin proyek Green Tower bersih. Namun, keraguan sudah tertanam. Isu nepotisme yang baru-baru ini melilitnya membuat kata-katanya kehilangan bobot. Dewan Direksi mulai curiga. Jika ia lalai dalam penunjukan karyawan, mungkinkah ia juga lalai dalam proyek besar? Pertengkaran besar dan pengakuan dingin. Bram pulang dalam keadaan hancur dan putus asa. Ia membanting pintu dan melempar tasnya ke sofa, menyalahkan semua orang. Pesaing, klien yang curiga, bahkan karyawannya sendiri. Ini semua tidak adil. Aisyah, karirku hancur. Kontrak itu segalanya. Aku sudah bekerja keras. Dan sekarang seolah semua orang ingin menjatuhkanku. Teriak Bram di ruang tamu. Aisyah, yang diam-diam mengamati kehancuran emosional suaminya, berjalan mendekat. Kamu bilang tidak adil? Tanya Aisyah tenang, namun suaranya tajam seperti pisau. Tentu saja. Apalagi kalau bukan tidak adil. Balas Bram. Tidak adil itu. Ketika seorang istri dihina dan direndahkan di depan publik oleh ibumu karena uang yang ia terima dari suaminya. Lalu suaminya hanya berdiri di sana dan membelanya dengan kata, jangan diperpanjang. Itu tidak adil, Bram, balas Aisyah. Matanya berkilat dingin. Bram membeku.
Ia menyadari Aisyah tidak pernah melupakan malam itu. Ini masalah pekerjaan. Aisyah, jangan campurkan dengan masalah keluarga yang sudah berlalu. Bram mencoba mengalihkan pembicaraan. Masalah keluarga. Aisyah tertawa kecil, tawa yang menusuk. Masalah itu tidak pernah berlalu, Bram. Karena kamu tidak pernah menganggap harga diriku sebagai prioritas. Kamu memilih ibumu, dan kamu memilih reputasimu. Nah, sekarang, aku hanya memastikan kamu mendapatkan apa yang kamu prioritaskan. Apa maksudmu? Kamu menyalahkanku atas kegagalan kontrak ini? Kamu pikir ini ada hubungannya denganmu? Bram mulai curiga, tetapi ia masih enggan menerima kebenaran. Aisyah hanya membalas dengan tatapan dingin, tidak membenarkan, tidak pula menyangkal. Tatapan itu cukup untuk membuat Bram merinding. Ia tidak lagi melihat Aisyah yang penurut, melainkan musuh yang cerdas dan tersembunyi. Di ujung lain kota, Ibu Mira panik dan terus-menerus mengancam Aisyah via telepon, menuduhnya membawa sial dan mencoba merebut rezeki anaknya. Namun, Aisyah hanya mematikan panggilan dan kembali ke laptopnya. Pukulan berikutnya akan datang. Pukulan yang mematikan. Kartu as terakhir. Aisyah tahu bahwa masalah yang menimpa Bram sejauh ini hanya berupa guncangan. Bram masih memiliki peluang untuk pulih jika ia berhasil meyakinkan dewan direksi dan kliennya bahwa ia hanya lalai. Namun, Aisyah tidak ingin memberi kesempatan itu. Ia ingin kehancuran total dan permanen. Ia mempersiapkan kartu as yang ia kumpulkan di bab 3, bukti keterlibatan langsung Bram dalam upaya menutupi skandal anggaran Green Tower, bukan sebagai pelaku utama, tetapi sebagai pihak yang sadar dan memfasilitasi penyelewengan dengan memalsukan laporan due diligence. Aisyah telah menyalin rekaman suara singkat dari laptop Bram, yang tanpa sengaja terekam saat Bram melakukan rapat internal dengan Kepala Divisi Keuangan, yang menunjukkan Bram menyetujui. Oke. Kita anggap pengeluaran material X masuk ke kategori Y, pastikan laporannya rapi, jangan sampai bocor ke cakrawala. Rekaman ini, dikombinasikan dengan data keuangan mentah, adalah bom waktu yang terbungkus rapi. Eksekusi publik. Aisyah memutuskan untuk melepaskan bom ini dengan dampak yang paling maksimal dan tidak bisa ditarik kembali, melalui media massa ternama. Ia percaya kehancuran harus terjadi di depan umum, setara dengan penghinaan yang ia terima di pesta ulang tahun. Strategi. Aisyah mengirimkan paket data terenkripsi, rekaman suara, dokumen keuangan, dan analisisnya sendiri, kepada Maya, sahabatnya yang seorang jurnalis investigasi. Kali ini, Aisyah mengungkapkan keseluruhan kebenaran. Ia meminta Maya mempublikasikan berita tersebut dalam format yang kredibel dan mendesak, menargetkan media ekonomi utama yang dibaca oleh semua eksekutif di Indonesia. Aisyah memberi tenggat waktu. Berita itu harus tayang pada jam kerja, saat Dewan Direksi PT Waskita Sentosa sedang mengadakan rapat evaluasi karir Bram. Hari bencana. Pagi itu, Bram berpenampilan rapi, meski matanya sembab karena kurang tidur. Ia akan menghadapi sesi evaluasi krusial yang menentukan nasibnya di perusahaan. Ia meminta Aisyah menyetrika dasinya, berharap mendapatkan sedikit dukungan emosional. Aku akan baik-baik saja. Aisyah, ini hanya masa sulit. Aku akan meyakinkan mereka bahwa aku tidak bersalah, ujar Bram dengan sedikit keraguan. Aisyah menyetrika dasi itu dengan gerakan mantap. Tentu, Bram. Aku yakin mereka akan sangat terkejut, balas Aisyah, dengan nada yang membuat Bram merasa tidak nyaman. Saat Bram duduk di ruang rapat perusahaan, telepon seluler direktur utama bergetar dengan notifikasi berita utama dari media ekonomi. Anggota dewan direksi lain juga mulai berbisik-bisik, menatap ponsel mereka dengan wajah pucat. Headline berita, skandal Green Tower, manajer senior PT Waskita diduga menutupi penyelewengan dana triliunan. Berita itu memuat rekaman suara Bram dan rincian dokumen yang sangat akurat. Semua bukti yang dipasok oleh Aisyah. Ruang rapat seketika sunyi. Bram, yang tidak menyadari apa yang terjadi, hanya melihat wajah-wajah murka di sekelilingnya. Kehancuran total. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Bram diinterogasi. Dengan bukti yang begitu rinci dan rekaman suaranya sendiri, ia tidak bisa mengelak.
Ia mengakui bahwa ia tahu ada penyelewengan, tetapi ia menutupinya demi menjaga citra perusahaan dan menghindari konflik dengan atasannya. Hasil, Bram dipecat seketika dan secara tidak hormat. Semua privilege dan aksesnya dicabut. Karir cemerlangnya yang dibangun selama belasan tahun hancur dalam hitungan menit. Bram pulang ke rumah dalam keadaan terpukul. Wajahnya pucat pasi. Ia melihat Ibu Mira sudah ada di ruang tamu, histeris membaca berita online di tabletnya. Bram, apa yang terjadi? Kamu dipecat? Skandal. Reputasi kita hancur. Siapa yang melakukan ini? Jerit Ibu Mira. Air mata membasahi wajahnya yang panik. Bram hanya bisa duduk lemas. Aku tidak tahu. Ma. Ada yang membocorkan semuanya. Semua buktiku. Konfrontasi yang menentukan. Saat itu, Aisyah masuk ruang tamu, berpakaian santai dan memegang segelas air. Ia menatap mereka berdua, yang kini hanya terlihat menyedihkan, tanpa daya. Akulah yang melakukannya, kata Aisyah, tenang, tanpa nada amarah, seolah mengumumkan jadwal makan malam. Ibu Mira dan Bram menatap Aisyah, tidak percaya. Bram tertawa histeris. Kamu gila, Aisyah. Itu tidak mungkin. Kamu tidak punya kemampuan untuk itu. Aisyah meletakkan gelasnya. Kemampuan apa? Kemampuan untuk menggunakan S2 Forensic Accounting dan keahlian IT yang selama ini kalian hina? Kemampuan untuk membaca semua email suamiku karena dia terlalu bodoh untuk mengubah password lama? Kemampuan untuk menghancurkan kalian yang selama ini kalian anggap tidak kumiliki. Ibu Mira berdiri. Wajahnya merah padam. Iblis. Kamu iblis. Kami memberimu segalanya. Kami memberimu uang, rumah, nama baik. Dan kamu menghancurkan putraku. Aisyah melangkah maju. Sorot matanya menembus. Kalian tidak memberiku segalanya. Kalian merampas satu-satunya hal yang kupunya. Harga diriku. Kalian mengukur harga diri dengan uang dan jabatan. Sekarang, uang dan jabatan itu sudah kucabut dari kalian. Kalian bertanya siapa aku? Aku adalah wanita yang kalian hinakan di depan semua orang. Aku adalah istri yang tidak menghasilkan apa-apa, kata Aisyah. Suaranya naik. Karir Bram tamat. Nama baik keluarga kalian hancur. Semua orang tahu Bram adalah penipu dan anak mama yang nepotis. Mari kita lihat berapa harga diri kalian yang tersisa setelah semua yang kalian banggakan hilang. Ini adalah pembayaran atas setiap hinaan yang kudengar dari mulutmu, Bu Mira, dan setiap pengkhianatan dari mulutmu, Bram. Keheningan memenuhi ruangan. Bram dan Ibu Mira hanya bisa menatap Aisyah, menyaksikan kehancuran mereka yang nyata, disajikan oleh orang yang paling mereka remehkan. Dampak dan kehancuran emosional. Setelah pengakuan Aisyah, ruang tamu yang mewah itu berubah menjadi medan perang emosional yang dingin. Bram dan Ibu Mira tidak lagi berteriak. Mereka hanya mampu menatap Aisyah dengan campuran kebencian, ketidakpercayaan, dan ketakutan yang mendalam. Mereka telah menghina Aisyah sebagai istri rumah tangga yang bodoh, dan kini, istri bodoh, itu telah menjatuhkan mereka hingga ke dasar jurang. Ibu Mira, yang selalu menyukai drama, kini benar-benar hancur. Bukan karena cintanya pada putranya, tetapi karena hilangnya status sosial dan rasa malu yang tak tertahankan. Tidak mungkin. Semua teman-teman arisanku tahu. Semua kolega ayahmu tahu. Bagaimana aku harus menunjukkan wajahku di depan mereka? Bram? Ratap Ibu Mira. Suaranya parau. Air mata yang tulus keluar hanya karena kehancuran citra dirinya. Bram, yang karir dan identitasnya telah terenggut, mencoba bangkit. Ia mendekati Aisyah dengan langkah terseok-seok. Bukan untuk memukul, melainkan untuk memohon. Aisyah, demi Tuhan, ini tidak lucu. Kamu bisa menghancurkanku. Tapi kenapa? Kita bisa memperbaikinya. Aku janji, aku akan lebih membelamu di depan Mama. Aku akan minta maaf. Aku akan memecat Ricky. Tapi tolong, tarik kembali pernyataanmu ke media. Jangan biarkan aku hancur seperti ini. Pinta Bram, air mata mulai menggenang. Balasan penuh ketenangan. Aisyah mundur selangkah.
memastikan Bram tidak menyentuhnya. Wajahnya tetap tenang, seperti danau yang permukaannya tidak terpengaruh badai. Terlambat, Bram. Segala sesuatu yang kubutuhkan darimu, perlindungan dan pengakuan atas harga diriku, sudah hangus terbakar di pesta ulang tahun itu. Kamu tidak membelaku. Kamu memilih untuk menyelamatkan ibumu dan citra palsumu. Sekarang, aku memilih untuk menyelamatkan diriku sendiri, jawab Aisyah. Ia menoleh ke arah Ibu Mira yang masih meratap. Bu Mira, ibu selalu bilang uang Bram jauh lebih pantas diberikan kepada ibu, bukan kepadaku. Ibu selalu mengungkit-ungkit nafkah, seolah-olah itu adalah sumbangan yang ibu berikan kepadaku melalui putra ibu. Aisyah mengeluarkan amplop berisi bukti-bukti yang ia kumpulkan. Fotokopi email Ibu Mira kepada Bram yang meminta uang dalam jumlah besar untuk gaya hidupnya, dan catatan transfer dana Bram ke rekening ibunya yang memang jauh melebihi nafkah Aisyah. Ini, Bu Mira. Lihatlah. Kamu benar. Uang Bram memang lebih banyak mengalir ke rekening ibu. Tapi sekarang, dengan karir Bram yang hancur, semua aliran itu akan berhenti. Ibu akan kembali ke realitas tanpa gelar. Ibu manajer senior, yang bisa dibanggakan. Dan Bram. Aisyah menoleh ke Bram. Kamu kehilangan segalanya karena kamu lebih memilih tunduk pada ibunya daripada berdiri tegak melindungi istrimu. Harga diri yang dipertanyakan. Aisyah kemudian mengeluarkan poin paling mematikan. Ia tidak hanya menghancurkan karir mereka, ia menghancurkan filosofi hidup mereka. Selama ini, kalian mendefinisikan harga diri kalian dengan jabatan, uang, dan kemampuan untuk merendahkan orang lain. Kalian pikir dengan mobil mewah, rumah besar, dan titel manajer senior, kalian bisa menginjak-injakku. Aku sudah tunjukkan. Aku yang selama ini kalian sebut tidak menghasilkan apa-apa, yang kalian anggap sibuk mengurus rumah, punya kekuatan untuk membongkar setiap kepalsuan yang kalian banggakan. Keahlian yang kubuang demi ketenangan kalian, kini kubakar untuk menghancurkan kalian. Aisyah menunjuk ke arah Bram dan Ibu Mira. Lihatlah diri kalian sekarang. Tanpa jabatan, tanpa uang besar dari Waskita Sentosa, tanpa rasa hormat dari kolega. Inilah harga diri kalian yang sesungguhnya. Nol. Dan aku akan pastikan dunia tahu tentang itu. Ibu Mira mencoba meludahi Aisyah, tetapi ia terlalu lemah. Aku akan membencimu seumur hidupku. Aku akan kutuk kamu. Itu hak ibu, balas Aisyah dingin. Tapi itu tidak akan mengembalikan pekerjaan Bram. Atau nama baik ibu. Aisyah membalikan badan, meninggalkan mereka berdua yang kini harus menghadapi krisis keuangan, krisis sosial, dan krisis identitas yang mereka ciptakan sendiri. Ia telah menyelesaikan fase pembalasan. Kini saatnya untuk mengamankan kebebasan dirinya. Gugatan cerai dan keadaan yang berbalik. Beberapa hari setelah skandal publik dan pengakuan Aisyah, rumah tangga mewah itu terasa seperti kuburan. Bram hanya mampu terdiam di kamar, dilanda depresi dan amarah. Sementara Ibu Mira, setelah kegagalan serangan histerisnya, kini hanya bisa menumpahkan kebencian pada Bram karena kelalaiannya, dan pada Aisyah karena kekejamannya. Aisyah tidak membuang waktu. Ia segera menghubungi pengacara terbaik yang ia kenal, bukan untuk menuntut banyak harta, melainkan untuk memastikan perceraian berjalan cepat dan bersih, serta ia mendapatkan hak atas aset bersama yang ia bantu kelola dan lindungi. Ketika surat gugatan cerai tiba, Bram terkejut. Meskipun pernikahannya sudah hancur, ia tidak pernah menyangka Aisyah akan bertindak secepat ini. Yang lebih membuatnya panik, kini ia sangat membutuhkan Aisyah. Permohonan yang munafik. Bram mendatangi Aisyah, bukan dengan cinta, melainkan dengan keputusasaan. Aisyah, tolong, jangan lakukan ini. Mohon Bram. Suaranya kini lemah dan putus asa. Aku tahu aku salah. Aku pengecut. Aku tidak membelamu. Tapi tolong, jangan pergi sekarang. Aku dipecat. Aku butuh kamu. Aku butuh dukunganmu, keahlianmu. Kamu bisa membantuku membersihkan nama baikku. Sayang, kita bisa mulai dari nol. Kita bisa pindah ke kota lain. Bram mencoba memeluk Aisyah. Tetapi Aisyah menjauh. Kamu membutuhkan support system,
Bram. Bukan aku, kata Aisyah dingin. Ketika aku hancur, kamu membiarkanku diinjak-injak. Ketika kamu hancur, kamu baru ingat bahwa aku punya keahlian. Aku bukan alat untuk membersihkan kekacauan yang kamu dan ibumu ciptakan. Tapi kita sudah menikah. Aisyah, itu adalah janji. Janji itu rusak ketika kamu memilih membela penghinaan daripada harga diriku. Aku tidak bisa hidup dengan seorang pria yang lebih takut pada ibunya daripada kehilangan istrinya. Kamu sudah kehilangan dua-duanya sekarang, balas Aisyah tajam. Negosiasi adil. Proses perceraian berjalan lancar karena Aisyah tidak serakah, dan ia memiliki bukti kuat tentang kesalahan Bram. Aisyah hanya menuntut pembagian aset yang adil, yaitu sebagian kecil dari aset yang ia bantu kelola selama ini. Keputusan Aisyah, ia menolak tunjangan cerai yang besar. Ia tidak ingin uang lagi. Aisyah ingin membuktikan bahwa ia bisa hidup dan sukses tanpa sepeser pun uang Bram. Pengacara Bram, yang terkejut dengan keputusan Aisyah yang tidak menuntut banyak, berusaha membujuk Aisyah untuk mengambil lebih. Nyonya, suami Anda memiliki aset yang bisa Anda tuntut lebih banyak. Anda berhak mendapatkannya, kata pengacara itu. Aisyah menggeleng. Saya hanya ingin kebebasan finansial saya sendiri. Saya tidak ingin uang yang pernah diungkit-ungkit oleh Ibu Mira, jawab Aisyah. Ibu Mira mencoba menghubungi Aisyah untuk mengancam akan membongkar aib Aisyah yang lain, tetapi Aisyah hanya membalas. Aib terbesar sudah ibu dan putra ibu sebarkan di halaman depan media. Tidak ada lagi yang bisa kalian ambil dariku. Kepergian dan kemenangan sunyi. 1 minggu kemudian, semua dokumen cerai ditandatangani. Aisyah mengemasi barang-barang pribadinya. Ia meninggalkan rumah mewah itu, yang kini terasa kosong dan dipenuhi bayangan kehancuran. Saat Aisyah berjalan keluar, ia melihat Ibu Mira sedang duduk di sofa, memegang buku rekening yang kosong, wajahnya terlihat tua dan putus asa. Pergilah. Jangan pernah kembali. Dasar pembawa sial. Teriak Ibu Mira dengan suara yang nyaris tidak terdengar. Aisyah berhenti di ambang pintu, menoleh untuk terakhir kalinya. Saya sudah pergi, Bu Mira. Semoga Ibu menikmati kebanggaan yang Ibu pertahankan, kata Aisyah. Ia meninggalkan Bram yang terperosok dalam kebangkrutan emosional dan Ibu Mira yang kehilangan status sosialnya. Aisyah tidak hanya membalas dendam, ia membebaskan dirinya dari rantai penghinaan dan pengecut. Aisyah melangkah ke mobilnya, menatap ke depan. Ia telah menghancurkan mereka, dan kini saatnya membangun kembali dirinya sendiri. Kehancuran mereka adalah harga dari kemerdekaannya. Membangun fondasi baru. 2 tahun telah berlalu sejak Aisyah keluar dari rumah mewah itu dan resmi bercerai. Uang gonogini yang ia dapatkan dari perceraian ia gunakan bukan untuk foya-foya, melainkan sebagai modal awal untuk mendirikan biro konsultan arsitektur dan keuangan digital miliknya sendiri, Aisyah Cipta Karya. Keputusan Aisyah untuk mengaktifkan kembali gelar S2 arsitektur sekaligus keahlian forensik accounting terbukti brilian. Ia tidak hanya merancang bangunan, ia merancang solusi bisnis yang efisien dan transparan. Klien tertarik pada reputasinya yang bersih dan otaknya yang tajam. Aisyah kini tinggal di apartemen minimalis yang penuh cahaya, jauh dari rumah megah yang penuh kepalsuan. Ia bekerja keras, tetapi kali ini, kerja kerasnya memberikan harga diri yang sejati, bukan yang didikte oleh orang lain. Ia menemukan kedamaian dalam kemandirian. Jauh lebih sukses. Dalam kurun waktu singkat, Aisyah Cipta Karya tumbuh pesat. Ia berhasil memenangkan beberapa proyek besar, mengalahkan beberapa biro konsultan ternama. Ironisnya, salah satu koneksi bisnisnya adalah rival lama PT Waskita Sentosa. Saat menghadiri konferensi bisnis, Aisyah kini tampil dengan pakaian profesional yang elegan dan aura percaya diri, sepenuhnya berbeda dari sosok Aisyah yang penurut. Ia dihormati, didengarkan, dan menjadi inspirasi bagi banyak wanita. Senang bertemu denganmu lagi, Aisyah. Proyekmu di Surabaya benar-benar game changer. Puji seorang pengusaha senior yang dulunya sering bertemu Aisyah di acara sosial keluarga Bram. Aisyah tersenyum tulus. Terima kasih, Pak. Kerja keras memang tidak pernah mengkhianati hasil, jawabnya.
Senyumnya bukan lagi topeng, melainkan ekspresi kepuasan. Kabar dari masa lalu. Meskipun Aisyah telah memutuskan kontak, kabar tentang Bram dan Ibu Mira selalu sampai kepadanya melalui koneksi lama dan berita kecil di koran lokal. Bram, setelah dipecat dan dipermalukan, Bram kesulitan mendapatkan pekerjaan setara. Ia sempat mencoba melamar di beberapa perusahaan, tetapi skandal Green Tower dan reputasinya sebagai penutupi penyelewengan selalu menghantuinya. Akhirnya, ia hanya mendapat pekerjaan serabutan atau posisi yang jauh di bawah keahliannya, dengan gaji yang sangat kecil. Ibu Mira. Kehidupan sosialita Ibu Mira runtuh. Teman-temannya menjauhinya karena rasa malu dan takut terlibat skandal. Kehilangan dukungan finansial dari Bram membuat Ibu Mira harus menjual beberapa asetnya untuk menutupi gaya hidupnya. Ia pindah dari rumah besarnya ke rumah yang lebih kecil, dan energinya kini habis untuk mengeluh tentang nasib dan mengutuk Aisyah. Aisyah tidak merasa gembira secara berlebihan. Ia hanya merasa puas. Kejatuhan mereka adalah bukti bahwa harga diri yang dibangun di atas kesombongan dan uang yang kotor tidak akan pernah bertahan lama. Refleksi dan kedamaian. Suatu sore, saat Aisyah melihat keluar jendela apartemennya, menikmati senja, ia merenung. Balas dendamnya telah berhasil. Ia telah menghancurkan karir Bram dan menjatuhkan harga diri mereka hingga ke titik terendah. Tujuan awalnya tercapai. Namun, yang paling berharga dari semua ini bukanlah kehancuran mereka, melainkan pembebasan dirinya sendiri. Aisyah menyadari bahwa dia tidak lagi perlu validasi dari siapapun. Dia tidak perlu Bram untuk memberinya nafkah. Dia tidak perlu Ibu Mira untuk memberinya izin hidup bahagia. Aisyah telah membuktikan kepada dunia, dan yang terpenting, kepada dirinya sendiri, bahwa dia adalah seorang wanita yang menghasilkan, wanita yang kuat, dan wanita yang berhak dihormati. Rasa sakit karena penghinaan telah berubah menjadi kekuatan pendorong yang tak terkalahkan. Babak ini menutup kisah dendam, dan membuka babak kehidupan yang dipimpin oleh martabat dan kesuksesan yang otentik. Pertemuan terakhir hanya akan menjadi formalitas untuk menegaskan perpisahan tak terhindarkan antara dua dunia yang kini berbeda jauh. Pertemuan yang tak terduga. 2 tahun setengah setelah perceraian dan kehancuran skandal Bram, Aisyah menghadiri acara gala dinner yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri, Kadin. Ia datang sebagai salah satu pengusaha muda yang dihormati, dengan gaun sederhana namun berkelas, memancarkan aura kesuksesan yang otentik. Saat Aisyah sedang berbicara santai dengan seorang investor besar di sudut ballroom, pandangannya secara tidak sengaja tertuju ke arah pintu masuk yang kini menjadi jalur pelayan dan staf catering. Di sana, Aisyah melihatnya, Bram dan Ibu Mira. Bram bekerja sebagai petugas keamanan paruh waktu atau usher di acara tersebut. Pekerjaan yang jauh dari jas mahal dan posisi manajer senior yang dulu. Ia mengenakan seragam yang agak longgar. Wajahnya terlihat lelah dan dipenuhi bekas stres. Di samping Bram, ada Ibu Mira. Ia tidak bekerja, tetapi ia datang karena dipaksa Bram untuk mengantar makanan catering yang dibuatnya sendiri. Ibu Mira kini membuka usaha catering kecil-kecilan demi menyambung hidup, sebuah ironi menyakitkan bagi wanita yang dulunya bangga dengan koki pribadinya. Observasi dan perbandingan. Bram melihat Aisyah. Ekspresi di wajahnya berubah dari kelelahan menjadi kejutan, rasa malu, dan kemudian penyesalan yang mendalam. Ia melihat Aisyah yang kini berdiri di tengah lingkaran kekuasaan, tersenyum dan dihormati. Kontrasnya begitu tajam, begitu menyakitkan. Ibu Mira juga melihat Aisyah. Kebencian lama menyala di matanya, tetapi kini dicampur dengan rasa iri yang membakar. Ia mengenali gaun Aisyah yang pasti mahal, dan ia mengenali aura kemewahan yang kini mengelilingi Aisyah, kualitas yang tidak lagi berasal dari uang suaminya, melainkan dari keberhasilannya sendiri. Aisyah tidak mencari mereka. Ia tidak menoleh ke belakang atau berusaha menghindar. Ia hanya melanjutkan percakapannya dengan anggun, mengakui keberadaan mereka tanpa memberikan reaksi emosional. Momen pengakuan, tanpa kata. Setelah selesai dengan urusan bisnisnya, Aisyah memutuskan untuk berjalan melewati area di mana Bram dan Ibu Mira berdiri. Itu adalah perpisahan terakhir. Saat Aisyah melintas, ia berpapasan langsung dengan Bram. Bram mencoba menahan diri. Ia ingin meminta maaf.
Ia ingin menyalahkan, ia ingin memohon. Tetapi ia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya bisa melihat Aisyah, sosok yang dulu ia biarkan dihancurkan, kini berdiri utuh dan jauh lebih kuat dari dirinya. Ibu Mira, meskipun giginya terkatup menahan amarah, tidak berani melontarkan satupun hinaan. Ia tahu, Aisyah sudah berada di liga yang berbeda. Ia tahu, jika ia berani membuka mulut, Aisyah akan bisa menghancurkan sisa-sisa kehidupan mereka dengan mudah. Aisyah berhenti sejenak, hanya untuk sepersekian detik. Ia tidak menatap mata Bram atau Ibu Mira dengan rasa dendam, melainkan dengan ketenangan yang total. Ia tidak mengucapkan selamat tinggal, karena perpisahan sudah terjadi sejak lama. Pesan tak terucapkan Aisyah, aku telah membalas setiap penghinaan, dan aku telah mengambil kembali harga diriku. Aku tidak lagi membencimu, karena kamu tidak lagi relevan bagi kehidupanku. Kesimpulan, kemenangan yang sesungguhnya. Aisyah melangkah keluar dari ballroom itu, menuju mobilnya sendiri. Ia tidak merasakan luapan kegembiraan atau kepuasan yang brutal. Sebaliknya, yang ia rasakan adalah kedamaian. Balas dendam telah membersihkan jiwanya, membebaskannya dari belenggu amarah. Di belakangnya, Bram dan Ibu Mira harus kembali ke pekerjaan mereka, menghidupi hidup mereka yang terpuruk, terus-menerus diingatkan oleh setiap interaksi sosial tentang kehancuran yang mereka timbulkan sendiri. Kemenangan Aisyah bukanlah uang atau karir, melainkan pemulihan harga dirinya yang diinjak-injak. Ia telah membuktikan bahwa wanita yang dianggap tidak menghasilkan apa-apa, bisa menghancurkan dan membangun kembali, jauh lebih baik, tanpa bergantung pada restu, nafkah, atau pembelaan dari siapapun. Tamat.